Kaidah utamanya adalah setiap manusia memiliki fitrah yang namanya fitrah belajar. Bukan hanya anak-anak, tapi juga kita orang dewasa sebetulnya punya fitrah ini. Tapi selama ini orang-orang sekitar anak-anak itu tersimpangkan fitrah belajarnya. Mengapa tersimpangkan? Karena banyak orang tua yang bilang begini sama anaknya, kamu nanya-nanya terus. Ya Allah, kamu nih nanya-nanya terus, capek Abi, capek Umi, capek ayah, capek ibu. Terus begitu. Maka anak-anak jadi malas bertanya. Anak tidak punya daya berpikir kritis. Padahal faktanya adalah semua anak-anak itu senang belajar kan tadi. Misalnya bayi, Anda boleh lihat bayi Anda. Contoh baby saya Umar misalkan. Umar ini dia usia 8 bulan. Ketika dia usia itu dia merangkak. Setiap hari merangkak. Dia mainin, ketemu pulpen, dia mainin pulpen. Nyam, dimasukin. Lalu ketemu kertas, dia ambil kertasnya. Lalu kertasnya diremek-remek. Lalu dimakan. Tentu sebagai orang tua saya larang. Kemudian dia selain kertas ada lagi benda-benda lain. Apapun yang dilihat dia akan menanyakan benda itu. Ini apa ya? Ini apa ya? Lalu dia akan masukin ke dalam mulutnya. Begitu terus. Sebetulnya ketika Umar memegang sesuatu, memegang benda, memegang apapun itu, sebenarnya dia sedang belajar sesuatu. Dia sedang bertanya sesuatu. Dia sedang menggali apa yang ada di lingkungannya. Dan itulah yang semua manusia miliki. Semua manusia punya. Karena itu sejatinya manusia senang belajar. Ayo Bunda, tapi bagaimana sekarang pertanyaannya? Tentu kita tidak ke masalah nih, karena banyak orang anak-anak yang sekarang malas belajar. Orang tua juga yang malas belajar dan bertumbuh. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya sederhana. Pertama, cobalah untuk anak Anda, cobalah kasih tahu manfaat-manfaat apa belajar itu. So, pertama, find the big why. Apa manfaatnya? Big why. Kasih tahu anak-anak itu apa manfaat belajar. Kasih tahu dia, kalau dia bisa membaca dia akan bagaimana. Kalau dia bisa bahasa Inggris, dia akan seperti apa kelak ke depan. Misalnya kalau saya ke anak saya, nak, kalau kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa keliling dunia nak. Kamu bisa di Malaysia ini, kamu bisa ke Inggris, kamu bisa ke Australia, ke Amerika. Kemana-mana dia bisa dengan bahasa Inggris. Lalu saya ceritakan juga pengalaman saya dapat beasiswa. Kenapa dapat beasiswa? Kemudian dibiayai oleh pemerintah. Mengapa? Karena abinya bisa bahasa Inggris. Ini kita find big way. Tell the big way kepada anak-anak. Kalau dalam Islam ini disebut dengan fadilah-fadilah. Kita kalau mau tahu amal-amal apa yang baik, maka kita perlu kasih tahu atau cari tahu apa fadilahnya buat kita. So first big why. Second one is ciptakan kondisi belajar yang baik. Bagaimana caranya? Sediakan buku untuk anak-anak kita. Berikan fasilitas-fasilitas. Kita juga meneladani. Tempel di rumah-rumah kita, di dinding-dindingnya quote-quote tentang pentingnya belajar. Tempel juga karya-karya anak-anak di sana. Buat belajar itu sesuatu banget buat mereka. Buat belajar itu penting buat mereka. Ini yang akan membuat anak-anak juga betah di rumah dengan belajar. Ciptakan buku, buatin rak-rak buku, dan ajak ke perpustakaan. Buat setiap momen itu adalah belajar buat mereka. Saya misalkan kalau setiap hari ke kedai di sini di Malaysia, di kedai rujak. Yang bayar itu bukan saya, tapi yang bayar anak-anak saya. Kami misalnya ke roti kosong di sini di Malaysia, ada namanya roti Ali Cinai. Kami langganan di sini. Yang bayar bukan saya, tapi yang bayar adalah anak-anak. Bagi saya itu dia belajar hitung-hitungan, belajar matematika. So belajar bisa di mana saja, belajar dengan kondisi apapun, asal menyenangkan buat mereka. Ketiga, the third one and the last one. Yang tidak kalah pentingnya adalah
doakan anak-anak agar mau belajar. Big why, ciptakan lingkungan belajar yang baik, jadi teladan. Yang ketiga, doakan mereka agar senang belajar. Dan jangan lupa, sebagai orang tua, kita dulu yang perlu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.